Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis ya, tanggal 2 Maret jam 8 lewat 15 malam. Nah, oke, jadi video kemarin kan kita membahas soal AC berapa PK untuk ruangan yang ukuran berapa. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian membahas soal masih tentang seputaran AC juga ya. Tapi kali ini aku ngajak kalian membahas perbedaan atau plus minus AC inverter dengan AC non inverter. Oke, jadi yang kita ketahui AC-AC yang ada di rumah itu kan kadang ada yang inverter, ada yang non inverter. Kalau yang AC non inverter itu yang kebanyakan orang make ya, yang dia suaranya masih kayak mana ya, masih suara kasar lah gitu. Mungkin kalian udah bisa lah untuk nandainya, karena kan di outdoornya itu ataupun di unit indoornya itu ada tulisannya tuh inverter. Nah itu tuh yang AC jenis inverter, sedangkan yang non inverter tidak ada tulisannya. Oke, jadi di AC inverter dengan non inverter ini tuh ada plus minusnya ya, antara kedua belah pihak inilah. Kedua belah pihak bah macam apa aja ya kan. Jadi di AC inverter tuh ada plusnya dan juga ada minusnya. Di AC non inverter ada plusnya dan juga ada minusnya. Oke, mungkin langsung kita bahas aja mungkin ya. Ini kita masuk di AC inverter dulu. Di AC inverter kita membahas soal minusnya dulu. Di pertama itu minusnya harga mahal. Untuk dibandingkan dengan AC non inverter, AC inverter sendiri ini harganya cukup mahal. Karena kan dia istilah kata ada harga, ada kualitas lah gitu kan. Jadi AC inverter ini bisa terbilang AC mahal lah gitu. Mau merek apapun, contoh misalnya kayak LG, Daikin, baru Samsung atau apapun lah, dibandingkan dengan AC yang non inverter, si inverter sendiri ini mahal. Oke, tadi itu minusnya yang pertama ya. Yang kedua, minusnya itu harga spare part lumayan mahal juga. Jadi sesuai dengan harga belinya lah gitu. Untuk harga spare partnya, jikalau dia rusak, apalagi di bagian PCB-nya, aduh, ampun. Mending kita ganti unit AC yang baru. Tapi kalau misalnya budget kita tuh terbatas, ya belinya jangan yang inverter lagi, non inverter lah mau nggak mau kan gitu. Karena untuk spare partnya sendiri yang inverter ini cukup lumayan lah harganya. Karena aku udah beberapa kali lah jumpai gitu kan, perbaikan masalah inverter ini tadi, lumayan harganya. Apalagi kalau kena di bagian PCB-nya, terutama bagian outdoor, itu ampun kita. Oke, ini plus minus ini versi dari aku ya. Kalau misalnya penyampaianku ini kurang tepat ataupun salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar biar nanti kita perbaiki sama-sama lah. Karena kan seperti yang aku bilang dari awal aku ngetek video, bahwasannya kita mendirikan channel ini tuh hanya untuk sharing-sharing dan sarana kita belajar lah gitu, sama-sama belajar kita. Oke, jadi dari versi aku untuk inverter, minusnya cuma dua itu aja tadi. Harga mahal sama spare partnya lumayan, sama harga spare part itu lumayan mahal juga. Nah, untuk non inverter, minusnya tuh agak lumayan banyak ya. Kalau tadi kan ada dua inverternya,
Sedangkan non inverter itu tuh ada 4. Oke, kita bedah satu-satu ya. Non inverter untuk sistem kerjanya ataupun mendinginkan satu ruangan itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Ntar ya, bakar udut dulu. Kenapa bisa seperti itu? Karena unit kompresor itu dia bekerja tidak seperti AC inverter. Kalau AC inverter dia kan kompresor itu bekerja berdasarkan aturan gitu, aturan yang ada dari PCB-nya. Contoh misalnya ruangan ini nih suhunya ada sekitar 29 derajat gitu. Jadi si PCB ini tadi memerintahkan si kompresor inverter ini untuk bekerja lebih maksimal gitu, biar supaya dalam ruangan ini cepat tercapailah suhu yang diinginkan. Contoh misalnya suhu yang diinginkan tuh sekitar 17 derajat. Nah, jadi tuh untuk inverter dia mendinginkan satu ruangan tuh cukup memakan waktu yang nggak terlalu lama, sebentar lah gitu. Sedangkan yang non inverter dia kan bekerja bukan berdasarkan perintah. Jadi dia istilah katanya mau suhu di dalam ruangan itu 36 derajat, mau suhu di dalam ruangan itu sekitar 20 derajat, sistem kerjanya sama-sama lelet. Karena dia bukan berdasarkan perintah. Namanya pun kalau bahasa awamnya itu kompresornya bekerja secara manual, sedangkan inverter dia bekerja secara otomatis kan gitu. Itulah bahasa awamnya gitu. Oke, tadi minusnya di non inverter lama dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, unit outdoor yang non inverter itu dia bersuara agak lumayan berisik. Ya nggak berisik-berisik kali lah, cuman agak kedenger lah gitu di telinga kita. Contoh misalnya di sini nih ruangan kita, kamar, yuk unit outdoor itu di belakangnya, nah itu mungkin kedengeran tuh suara dengungan atau getaran si kompresor. Oke, itu yang kedua minusnya dari AC non inverter. Yang ketiga itu dia ada boros energi ataupun boros listrik. Sama seperti yang aku bilang tadi, karena dia sistem kerjanya berdasarkan manual ataupun tidak ada perintahan dari unit ataupun maaf kok unit pula perintah dari PCB. Sama kayak si inverter tadi kan memerintahkan si kompresor untuk bekerja. Sedangkan yang non inverter itu dia bekerja bukan berdasarkan perintah, melainkan bekerja secara manual. Makanya dia memerlukan energi listrik itu 2 kali lipatnya lah dari si inverter ini tadi. Makanya kan perbandingan AC inverter dengan non inverter itu konsumsi listriknya 50% perbandingannya, lebih hemat lagi si AC inverter. Oke, tadi yang ketiga, ini kita masuk yang keempat. Kalau yang keempat ini dia ada kurang tahan lama untuk unit AC-nya sendiri di AC non inverter. Kenapa seperti itu? Nah, tadi kan aku udah sempat bilang tuh, si kompresor bekerja berdasarkan manual atau tidak ada perintah dari si PCB, sama seperti kayak AC inverter ya. AC inverter kan dia bekerja, kompresor itu bekerja berdasarkan perintah dari PCB. Kalau non inverter tuh enggak, dia manual kerjanya. Jadi setelah kata tadi aku bilang juga tuh, mau suhu dia 36 derajat ataupun 17-18 derajat, sistem kerja kompresor itu sama-sama berat gitu. Nah, mungkin dari pembahasan aku ini kalian bisa membayangkannya lah gimana kerjanya si AC ataupun si kompresor outdoor non inverter. Nah,
dari konsumsi daya listriknya kan udah tahu sendiri perbandingan sama inverter tadi 50% sendiri bedanya. Oke, itu tadi yang aku bacai minusnya ya, antara AC inverter dengan AC non inverter. Kita sekarang masuk ke plusnya di AC inverter. Kalau AC inverter plusnya itu, kalau tadi kan di non inverter lama dinginnya, nah sedangkan yang di inverter itu lebih cepat dingin. Tadi kan udah aku bahas tuh, lebih cepat dingin dan lama dinginnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kelebihannya senyap. Senyap itu dalam artian suara outdoor itu nyaris nggak kedengeran. Suara kompresor tadi ini atau getarannya itu nggak kedengeran lah gitu. Pokoknya dia kedap gitu suaranya. Sama seperti yang tadi aku bilang, di sini misalnya di ruangan kita, di sini outdoornya. Nah, di sini tuh nggak bakal kedengeran suaranya. Senyap dia suaranya. Itu plusnya dari AC inverter. Oke, next di yang ketiga itu hemat energi. Nah, tadi kan udah aku bahas juga tuh kan, perbandingannya AC inverter dengan non inverter itu 50% sendiri perbandingannya. Lebih irit lagi AC inverter. Oke, next yang keempat atau yang terakhir, unit AC inverter itu lebih awet dibandingkan dengan AC non inverter. Oke, tadi itu yang dari inverter ya, plusnya ya. Ini kita masuk yang non inverter. Kalau yang non inverter nih kelebihannya cuma 2. Oke, masuk yang pertama. Itu untuk harga AC non inverter, harganya lebih murah atau lebih terjangkau dari AC inverter. Sama yang seperti yang gue bilang tadi, ada harga, ada kualitas kan gitu. Nah, yang kedua, untuk AC non inverter dia harga spare part lebih murah, bahkan berkali-kali lipat murahnya dari harga spare part AC inverter. Nah, itulah tadi beberapa plus minus dari AC inverter maupun non inverter. Oke, jadi tujuan aku bikin video seperti ini tuh untuk menginfokan ke kalian ataupun memberi satu pengetahuan tentang perbedaan AC inverter dan non inverter. Nah, jika kalian ingin membeli satu unit AC untuk di kamar kalian, mungkin video seperti ini cocok untuk bahan pertimbangan kalian. Kalian tuh mau ngambil unit inverter ataupun non inverter. Nah, di sini kan udah aku bahas tuh plus minusnya. Oke lah, mungkin di video kali ini cuman ini yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa membantu kalian untuk memilih ataupun menimbang ketika kalian ingin membeli satu unit AC. Oke lah, terima kasih yang udah menonton dan terima kasih juga yang udah nge-like video aku sebelum-sebelumnya dan udah subscribe juga di channel ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang melimpah. Amin. Oke, jangan lupa like jika kalian suka dengan video seperti ini. Kalaupun tidak suka ya nggak masalah juga. Dan jangan lupa di share, subscribe juga, share ke teman-teman kalian, sanak famili atau siapapun lah itu, biar supaya kita di sini belajar dengan rame-rame. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.